Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky official konten yang biar hoba asik yang titik Dindra Neso. Kali ini ya, ini Dindra membahas belajar menjadi istri solehah. Amin, semoga kita semua bisa menjadi istri yang solehah dan istiqomah ya. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gas cekidot. Yeay. Saya seorang istri, seperti banyak juga yang hadir di sini adalah seorang istri. Bu, saya belajar buat jadi istri yang solehah. Saya belajar. Entah sampai kapan saya akan terus belajar. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kadang-kadang datang waktunya kepengen marah sama suami. Namanya orang berumah tangga kan, pasti ada-ada aja. Kadang-kadang datang waktunya dimarah-marahin sama suami. Walaupun saya seorang ustazah, saudaraku sekalian, pada saat-saat seperti itu nggak ada yang bisa jadi andalan buat pegang teguh. Halimah jangan kalah, Halimah jangan kalah, Halimah jangan kalah. Selain hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bagus sama suamimu, nanti boleh masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Maka para istri, ambillah jalan ini. Kamu punya sedekah bisa seberapa banyak sih? Kamu punya bacaan Al-Quran bisa seberapa banyak juga? Kamu punya zikir bisa seberapa banyak juga? Kamu punya tahajud berapa ratus, berapa puluh rakaat? Kita punya ibadah-ibadah besar, susah. Akan tetapi kalau kamu bisa, kamu junjung suamimu, kamu hormati suamimu sebagai jalan surga bagimu, insya Allah nanti di hari akhirat boleh pilih surga mana yang kamu inginkan. Enggak tertarik apa? Saya sangat tertarik. Maka kalau lagi kepengen marah sama suami, saya sebenarnya orangnya marahan, gampang marah, emosian dulunya. Sekarang belajar buat lebih mampu mengendalikan diri. Hidup kan isinya belajar pengendalian diri. Kalau kamu sampai segini tua belum mampu mengendalikan diri, entah kapan belajarnya. Belajar mengendalikan diri. Saya kalau udah pengen marah, saya adem-ademin hati saya, masuk surga yang saya inginkan, masuk surga dari pintu yang saya inginkan. Bukan karena saya taat sama dia biar dia nggak berpaling ke perempuan lain, gak ada urusan. Saya akan hormati dia biar dia transferannya semakin banyak sama saya, nggak ada urusan. Saya akan taat sama dia, berusaha untuk mengendalikan hati saya, mengendalikan akhlak saya kepadanya. Saya kepengen di akhirat nanti saya boleh masuk surga dari pintu yang saya inginkan. Karena saya mau nyari surga yang ada Nabi Muhammadnya.
Saya mau nyari surga yang ada Sayyidah Fatimahnya, yang ada Sayyidah Khadijahnya, yang ada Sayyidah Aisyahnya. Mereka kabarnya berada di dalam surga yang sama, Firdausul A'la. Kamu semestinya juga belajar terus buat begitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Insya Allah. Semoga ya dengan Dindra share kayak gini kita semua bisa mengamalkannya, gengs ya. Tidak hanya sekedar dibagikannya tapi diamalkannya juga, terus belajar gitu ya, memahami, mengerti ya kan. Nggak usah lah kayak nyuruh orang berubah atau pasangan berubah sedangkan kita tidak berubah gitu. Terus kalau pengen marah sama suami ya istighfar, ingat Allah, nanti amarahnya jadi terkendali dan gak jadi lagi gitu marah gitu ya. Pokoknya ingatnya ya, suami jalan surgaku gitu. Kayak nanti adem sendiri, gengs, beneran deh. Dira itu juga dulu ya emosinya tinggi, amarahnya tinggi sekali, terus gak mau Dindra junjung suami gitu ya kan. Apalagi suaminya menurutku itu belum baik gitu ya, padahal yang belum baik tuh kita sebagai istri, yang gimana kita tidak mengerti gimana suami ya kan, gak mau memahami gitu. Terus alhamdulillah pas kita mengerti, memahami, nanti suami pun jadi ikut-ikutan gitu, gengs ya. Terus sering baca Al-Quran, baca yang kencang, bukan sok suci atau apa ya, bukan, tapi itu adalah sebuah momen pengendalian diri. Kalau kita ingat Allah, hilang marah itu hilang, gengs, benar. Kamu bisa junjung tinggi ya suamimu, kayak menghormati ya kan, pasti kok jamin, insya Allah ya, dijamin surga. Kamu mau masuk dari pintu mana saja Allah kehendaki gitu, kalau suami mau ridho kayak gitu ya. Makanya Dindra tuh pengen gitu ya bilang ke suami, alhamdulillah sih kalau I love you, aku cinta kamu, terus pembuktian cinta itu sudah diungkapin semua. Hanya satu yang belum Dindra ungkap juga, dan pengen gitu Dindra dibintangin ya kan. Kita ya umur tuh nggak ada yang tahu, tapi kita harus siap dengan segala sesuatu. Nggak tahu kita kapan kembali ya, kita kapan diambil, kita kapan wafatnya itu nggak tahu, tapi setidaknya nitip ya kan. Aku tuh berhari-hari itu nggak tahu ya, namanya orang kepikiran gitu ya, masa iya aku lagi WA-WAan enak-enak aku kasih kayak gini, tapi suatu saat nanti, entah itu besok ya, entah itu kapan, kalau sudah Dindra wakilan kayak gini, insyaallah tatak ya, berani apapun resikonya, nitip. Namanya orang nitip tuh maksudnya ya, kalau misalkan saya meninggalnya besok atau kapan gitu ya, itu yang jadi aku mau kayak gitu. Jadi meringankan juga menurut Dindra ya. Syarat orang meninggal itu tidak tentu sakit, tidak harus sakit ya. Orang sehat diambil pun juga banyak ya, gengs ya gitu. Malah Dindra juga bercita-cita pengen banget diambilnya itu pas dalam keadaan sehat walafiat, bener-bener gak sakit apa-apa, udah aja gitu. Jadi gak nyusahin orang, gak ngerepotin orang, tahu-tahu udah gak ada aja gitu, kita juga gak sakit gitu, gengs ya.
Aku tuh sudah merancang kata-kata sudah sejak lama, udah sejak kapan waktu itu sering sakit-sakit dan lain-lain itu ya gengs ya. Tapi sekarang alhamdulillah Allah kasih kekuatan, agak diangkat juga sakit-sakit yang ada setelah Tindra amalkan yang Tindra pernah share itu gengs. Kalian boleh ya amalkan, beneran deh. Kalau kalian malam sakit, pagi sembuh. Tapi kalau misalkan tidak sembuh, ya nanti insya Allah husnul khotimah ya, matian mau gitu ya gengs. Tindra itu kalau pas pengen bahas akhirat ya, itu tuh suami pasti nanti tanya kenapa mah gitu, kalau sakit berobat kayak gitu-gitu. Jadinya Tindra itu kayak nggak mau ini pikirannya gitu loh gengs gitu. Padahal bukan, kita itu bahas akhirat, kita bahas besok kalau sudah tidak ada itu belum tentu apa ya, kita itu gimana enggak mempersiapkan saja ya kan. Semua manusia itu wajib mempersiapkannya, apalagi kalau sudah dimimpiin, dibayang-bayangin hal-hal yang menakutkan seperti itu gengs ya. Mungkin kalian belum pernah ya, tapi kalau Tindra alhamdulillah sudah. Jadinya sekarang itu kalau apa mikir, karena di dunia kan sudah di apa ya, kayak numpuk gitu dosanya ya kan, udah tersiksa lah ya, setengah dari ujian itu membuat tersiksa ya enggak. Pas kita belum mendapatkan ilmunya, belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan semuanya, itu tersiksa ya. Masa iya di sana nanti juga akan disiksa gitu loh gengs ya. Makanya kalau aku mau berbuat dosa itu tuh mikir sekarang. Kalau dulu mah kayaknya dunia selamanya aja gitu. Tapi kalau sekarang bener-bener deh, mimpi itu tuh kayak nyata gitu. Cuma ya udah cukup Tindra yang tahu, karena itu kan termasuk mimpi buruk ya, yang Tindra harap gak pernah terjadi gitu. Cuman buat memotivasi aja, maksudnya buat waspada lah ya, untuk diri sendiri biar nggak melakukan yang seperti dulu lagi itu gengs ya. Ya aku kalau sekarang bukan sok suci ya, kalau mau bertemu gitu sama orang atau mau ngapain gitu ya doa terus. Itu apa, mau ketemu orang siapapun itu sekarang penuh dengan doa. Bukan sok suci, tapi aku berusaha menjaga diri, karena hanya itu kekuatanku saat ini, untuk mengendalikan diri ini agar tidak emosi. Karena emosiku sangat tinggi, sampai tidak ada doa dan tidak ada usaha aku mengendalikan, sangat bahaya sekali, pastilah aku menyakiti. Nah seperti itu ya gengs ya. Jadi orang doa bukan sok suci gengs, orang doa bukan apa ya, kayak gimana sekali, bukan. Dia tuh berusaha mengendalikan emosi, mengendalikan diri, melawan syaitonir rajim tuh susah gengs gitu. Jadi apapun yang itu baik, yang itu selalu mengingat Allah, ya aku lakukan gitu, karena sangatlah menenangkan gitu. Siapa lagi yang bisa menenangkan diri kita kalau bukan Allah dan diri kita sendiri? Gak ada orang lain yang bisa menenangkan, membahagiakan, tidak ada. Hanya diri kita sendiri yang bisa menenangkan dan membahagiakan ya. Orang itu cuman bonus, orang itu cuman tambahan, selebihnya ada di diri kita sendiri. Itu ya gengs ya. Terus kalau misalkan belum bisa jaga lisan dan apa ya, mending diam. Karena Dinda itu sekarang kalau ngomong mikir, gak asal gitu. Kalau dulu aku asal, memang aku akuin ya kan, sekali bicara itu aku menyakiti banget, menyakitkan gitu.
Padahal aku jarang ngomong, tapi sekali ngomong udah menyakitkan. Makanya aku sekarang terus kusirami kajian, belajar setiap harinya kayak gini ya, buat diriku sendiri. Bonusnya buat kalian juga mau amalkan, silakan amalkan ya, tapi tak sharing buat diriku sendiri. Oke, alhamdulillah sekian dulu geng video dari Dinda. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Doa terbaik untuk kalian. Untuk sebelum voting geng, please stay permanen yes. Salam kuatik, salam mutiara surga, salam cepu, salam komsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.